Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah itu ya setelah anak-anak melalui tahapan belajar tartil yaitu dengan tahsin, menuntaskan sampai jilid 6, kemudian belajar gori, belajar tajwid. Nah, anak-anak selanjutnya di samping tahfidz juga mempelajari turjumanul Quran. Belajar turjumanul Quran itu yang pertama kita membaca keseluruhan. Kali ini kita akan belajar tentang doa iftitah 1. Ada doa iftitah 2. Ya, masing-masing itu ada intisari dan kisahnya gitu ya. Ada dalam katanya itu ada dalilnya ya. Mau menggunakan doa iftitah 1 ada dalilnya. Mau menggunakan doa iftitah 2 juga ada dalilnya, silahkan. Nanti setelah dipenggal per frase, dipenggal lagi artinya per kata. Kalau dalam bahasa Arab per kalimat, karena kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata. Nah, terus nanti digabungkan lagi, ya digabungkan lagi. Lalu nanti terus sampai kita di akhir bacaan tersebut. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Allah maha besar, benar-benar besar. Walhamdulillahi katsira, walhamdu dan segala puji lillahi bagi Allah, kasiran yang banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhana dan maha suci Allahi Allah, bukratan pagi, wa asilan dan sore. Wajahtu aku menghadapkan diriku, aku menghadapkan diriku kepada kepada. Ya sebetulnya kalau diartikan aku menghadapkan wajahku gitu ya kepada yang menciptakan langit dan bumi juga udah benar. Min kalau secara arti dari. Nah, akan tetapi min ini kan fungsinya banyak. Nah, selain dari dia bisa dimasukkan diartikan sebagai termasuk gitu ya. Min di situ min bagian. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku. Siapa saja yang melandaskan ucapan atau perbuatannya kepadaku gitu, justru misalnya itu tidak ada, falyatabawa maq'adahu minan nar. Dan ini hadis mutawatir. Maka siapkanlah tempat duduknya itu di neraka. Nah, karena sedikit-sedikit Rasul tanpa mengecek benar nggak Rasul kayak gitu, benar nggak Rasul kayak gitu. Mau tahu Rasul begitu. Nah ini yang pentingnya. Ya kita memang ketika segala sesuatu itu disandarkan kepada Rasul, ya harus dipastikan kuat sandarannya. Kan hasil belajar dari Ustadz Anu misalnya ada yang ngikutin misalnya apakah Ustadz Adi Hidayat kah, Buya Yahya kah, atau Ustadz Abdul Somad. Nah, selama yang kita lakukan itu ada dasarnya misalnya ke Ustadz ataukah ke kitab. Nah baiknya juga kalau kita belajar kitab memang diiringi sama didampingi sama Ustadz ya, sama yang ahlinya. Karena kalau misalnya kita membaca sendiri, menginterpretasikan sendiri, khawatirnya salah ya. Nah itu juga termasuk sudah sah. Di buku terjemahan sendiri kan ada ya, ada footnote-nya tuh. Ada footnote yang mencantumkan gitu ya sumber dari bacaan tadi. Ya seperti itu tuh ya. Wajah tuh. Pernyataan bahwa ketika kita membaca Allahu Akbar kabiro itu pintu-pintu langit terbuka. Cek saha eta teh gitu. Kata Rasulullah, dari mana bisa kita tahu untuk hari ini? Itu adalah hadis riwayat Muslim nomor 601 kitab Al-Masajid bab ma yuqal ba'in takbiril ikhram wal qiraah. Itu bisa dicek di kitab tersebut. Benar nggak sih? Coba buka tuh di nomor 601. Oh ternyata ada. Nah, ini kebiasaan kalau misalnya kita tidak ingin mudah gitu ya terbawa oleh berita-berita yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Ya tuh Aku menghadapkan al muslimina
Fatara menciptakan wajhiya wajahku, umirtu aku diperintahkan wa bidzalika. dan dengan itu Ada halangan apapun ya untuk bisa meneruskan belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.